Kita membahas kembali tokoh-tokoh Alkitab ya, dan sekarang kita masuk pada bagian yang kedua. Terakhir kita bahas ini adalah bulan Maret, yaitu 5 dosa Saul, dan kita sudah bahas bagian yang pertama, bagaimana Saul itu melanggar otoritas Tuhan. Kenapa dia melanggar otoritas Tuhan? Dia memberikan korban bakaran dan korban keselamatan, sementara tidak taat menunggu 7 hari Samuel tiba. Karena merasa terdesak oleh kelompok orang Filistin, maka cara dia mendapatkan supaya belas kasihan Tuhan, kekuatan penyertaan Tuhan, akhirnya dalam keadaan yang kacau daripada jiwanya, dalam keadaan yang mendesak, dia tidak sabar menanti waktu Tuhan sedang diuji, dia melanggar. Nah, di situ kita melihat dia sangat membuat Allah itu murka kepadanya. Hari ini kita akan membahas dosa daripada Saul yang kedua, bagaimana dia mengambil kebijakan tanpa minta petunjuk dari Tuhan. Ya, ini kejatuhan pemimpin bagian yang kedua. Ya, saya mengajak kita untuk melihat bagian firman, biarlah ini semua saya yang membaca, kita semuanya membaca dalam hati. 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 6, 46, cuman beberapa bagian saja yang nanti saya pilih. Ketika orang-orang Israel terdesak pada hari itu, Saul menyuruh rakyat mengucapkan kutuk atau sumpah. Katanya, "Terkutuklah orang yang memakan sesuatu sebelum matahari terbenam, dan sebelum aku membalas dendam terhadap musuhku. Sebab itu tidak ada seorang pun dari rakyat yang memakan sesuatu." Ya, ini ada ancaman, tapi ada juga seolah-olah pendekatan keagamaan berpuasa. Tetapi Yonatan tidak mendengar bahwa ayahnya telah menyuruh rakyat bersumpah. Ia mengulurkan tongkat yang ada di tangannya dan mencelupkan ujungnya ke dalam sarang madu. Kemudian ia mencedokkan ke mulutnya dengan tangan, lalu matanya menjadi terang lagi. Dan seorang dari rakyat berbicara katanya, "Ayahmu telah menyuruh rakyat bersumpah dengan bersungguh-sungguh," katanya, "terkutuklah orang yang memakan sesuatu pada hari ini, sebab itu rakyat letih lesu." Lalu kata Yonatan, "Ayahku mencelakakan negeri. Coba lihat bagaimana terangnya mataku setelah aku merasai sedikit daripada madu ini." Pada hari itu mereka memukul kala orang Filistin dari Mikmas sampai Ayalon. Rakyat sudah sangat letih dan lesu, sebab itu rakyat menyambar jarahan. Mereka mengambil kambing domba, lembu dan anak lembu, menyembelinya begitu saja di atas tanah dan memakannya dengan darahnya. Saul mendirikan mezbah bagi Tuhan. Inilah mezbah yang mula-mula sekali didirikan bagi Tuhan. Lalu kata Saul, "Marilah kita pada malam ini mengejar orang Filistin dan menjarai mereka sampai fajar menyingsing, dan janganlah kita biarkan hidup seorang pun daripada mereka." Jawab mereka itu, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik." Tetapi imam berkata, "Marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini. Marilah kita dahulu tampil menghadap Allah di sini." Saul bertanya kepada Allah, "Bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel?" Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Lalu kata Saul, "Datanglah kemari kamu segala pemuka rakyat. Berusahalah mengetahui apa sebab dosa ini terjadi pada hari ini." Tetapi rakyat berkata kepada Saul, "Masakan Yonatan harus mati? Dia yang telah mendapatkan kemenangan yang besar di Israel. Jauhkanlah yang demikian. Demi Tuhan yang hidup, selai rambut pun dari kepalanya takkan jatuh ke bumi. Sebab dengan pertolongan Allah juga dilakukannya pada hal itu pada hari ini. Demikianlah rakyat membebaskan Yonatan, sehingga ia tidak harus mati." Salah satu penyebab kejatuhan pemimpin adalah mental yang rapuh. Dan mental secara nilai duniawi adalah bagaimana orang bertahan di tengah kesulitan. Tetap dia punya nilai konsistensi untuk mengerjakan apapun
di dalam satu kemajuannya step by step, step by step. Jadi dia mungkin mendapatkan kesulitan, dia mendapatkan banyak pencobaan, tetapi dia tetap teguh mengerjakan semua dengan konsisten. Dan dia tidak berpikir semua pencobaan itu, dia tidak berpikir masalah itu, dia tidak berpikir tantangan itu, dia pelan-pelan maju fokus. Dan yang kedua, apa yang menyebabkan kejatuhan seorang pemimpin di dalam menjalankan tugasnya? Perasaan yang tidak stabil. Jadi kita melihat bagaimana Saul bukan pemimpin yang dididik dari bawah ke atas. Dia dipilih ketika dia sudah dewasa. Jadi dia tidak pernah mengalami apa arti didikan dari bawah ke atas. Nah, di dalam bagian itu kita melihat dia tidak pernah terlatih menghadapi kesulitan. Dia tidak pernah terlatih menghadapi banyak tantangan. Dia tidak pernah terlatih bagaimana mengandalkan Tuhan di dalam kesulitan. Jadi perasaan dia sangat tidak stabil. Mengapa Saul menyuruh prajuritnya bersumpah dan berpuasa tanpa pimpinan Tuhan dalam keadaan terdesak? Karena dia berpikir minta belas kasihan Tuhan, tapi caranya memakai keagamaan, tapi hatinya takut akan Tuhan. Ini yang disebut manipulasi spiritualitas. Jadi banyak orang memainkan peran daripada nama Tuhan seolah-olah demi kenyamanan, demi kemenangan, sebetulnya itu kepalsuan rohani. Dan ini yang terjadi. Apakah sikap ini sungguh-sungguh sebagai penunjuk kerendahan hati Saul? Secara lahiriah, prajurit seperti melihat Saul sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Di mana dikatakan, terkutuklah setiap kita yang makan sebelum matahari terbenam. Atau sebelum aku melakukan penumpasan dendam kepada orang-orang Filistin. Seolah-olah dengan dia berpuasa, melakukan yang disebut namanya gerakan asketism, yaitu gerakan penyiksaan diri. Seolah-olah minta belas kasihan Tuhan. Pelan hatinya jauh daripada Tuhan. Ini kembali, ini pemalsuan rohani. Jadi kadang-kadang kita membuat cara keagamaan, tapi esensinya kita tidak mengerti. Jadi ini adalah manipulasi rohani. Atau Saul sedang memainkan peran orang saleh tanpa pimpinan Tuhan. Ya, kelihatannya dia orang saleh, tetapi sebetulnya dia tidak saleh. Dia seperti mau minta Allah itu turut campur dalam keadaan terdesak. Tapi sebetulnya hatinya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu besar. Tuhan itu berkuasa mengatasi daripada setiap musuh-musuhnya. Kita masuk dalam pembahasan kita. Saya mengulang secara singkat. Dosa Saul yang pertama. Dalam keadaan terdesak, akhirnya mempersembahkan korban bakaran, korban keselamatan tanpa menunggu Samuel datang. 1 Samuel 13 ayat 11 sampai 14. Di sini kita melihat Saul melanggar ketetapan Tuhan. Saul melanggar otoritas Tuhan, bahwa yang memberikan korban bakaran dan korban keselamatan hanya imam yang dipilih oleh Tuhan. Penguasa betapa hebatnya pengaruhnya. Penguasa betapa besarnya daripada kekuasaannya. Pada waktu dia berelasi dengan Tuhan, jikalau dia bukan ditunjuk sebagai imam, dia tidak boleh melanggar tugas daripada imam itu. Di sini kita melihat Saul berani melanggar otoritas Tuhan. Saul berani melanggar ketetapan Tuhan. Kenapa? Sombong, lupa diri, punya dalih, punya alasan karena keadaan yang terdesak. Nah, di sini kita sudah bahas karena dia tidak sabar menunggu waktu Tuhan selama 7 hari. Jadi kita melihat dalam bagian ini, Tuhan sudah bilang tunggu melalui Samuel 7 hari. Aku akan menemui engkau. 7 hari waktu yang lama atau waktu yang sebentar. Ini bisa menjadi waktu yang lama ketika mata kepala kita melihat bagaimana tentara Filistin dengan pasukan kereta, pasukan kuda, pasukan orang berjalan seperti pasir di laut. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa dilihat lama. Oleh karena itulah dalam bagian ini dia tidak sabar. Di tengah dia tidak sabar, dia tidak menguasai diri. Nah, di sini kita belajar orang sabar membutuhkan penguasaan diri. Dia sabar menanti waktu Tuhan. Dia harus menguasai perasaan dalam nilai yang suci.
Dia harus mengendalikan seluruh pikiran dan perasaan dalam nilai waktu Tuhan. Sehingga secara mata dia melihat musuh sudah mendekat. Secara perasaan mungkin dia khawatir. Tapi ketika dia punya penguasaan diri dalam iman, di sini dia harus berserah kepada Tuhan. Saul tidak lakukan itu. Maka dia menganggap aku adalah raja dipilih. Aku menganggap aku pemimpin yang dipilih. Maka dia mengandalkan kekuasaan, melanggar ketetapan Tuhan. Nah, di sini saudara kita melihat banyak orang menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya dia sudah punya kekuasaan, maka dia memakai otoritas, melawan otoritas Tuhan. Dan ini dianggap dosa oleh Samuel. Dan apa yang dilakukan? Di sini kita melihat yang dia lakukan semua ini karena kepanikan. Karena melihat prajurit terpencar dengan ketakutan. Lari ke lembah, lari ke batu-batu, bersembunyi. Kenapa? Karena mereka tidak punya mental sebagai pemenang. Semua prajurit pada satu sebagian yang kabur, mentalnya sudah mental orang kalah. Karena tertipu dengan apa yang mereka lihat secara panca indera. Tuhan itu berkuasa. Bangsa yang berperang bagi Tuhan, jikalaupun sedikit bisa mengalahkan akan bangsa yang besar. Karena Tuhan yang berperang. Nah, mental ini tidak dimiliki. Nah, di dalam bagian ini berarti kita tahu Saul berperang mengandalkan jumlah daripada rakyat. Bukan mengandalkan Tuhan yang besar yang bisa memakai rakyat yang kecil mengalahkan daripada prajurit yang besar. Dia tidak punya mental dan iman seperti itu. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana Saul tidak mentaati Tuhan. Samuel menegur bahwa tatanya akan berlalu. Dan semua Samuel berani berkata, engkau orang bodoh. Ya. Bisa dilihat di sini seorang abdi Tuhan berani berkata, engkau orang bodoh. Kenapa dikatakan bodoh? Karena dia melanggar ketetapan Tuhan. Kenapa dianggap bodoh? Karena merasa dengan tatanya, dengan kekuasaannya, di situ dia memiliki satu kesombongan. Nah, di sini kita belajar iman dan ketatan seorang kepada Tuhan diuji melalui kesuksesan. Secara negatif diuji dalam situasi mengancam dan genting seperti Saul dan mencekam. Dan kita sudah belajar bagian ini juga. Dan saat itu kita sudah belajar dalam masa juga pandemi COVID. Bagaimana seorang pemimpin harus berani di depan. Menjadi contoh iman, menjadi contoh yang sungguh-sungguh bahwa kita itu mengandalkan Tuhan. Menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang majelis, menjadi seorang pengurus, menjadi seorang aktivis. Kita harus bisa menjadi contoh dalam kualitas iman kita, kualitas kesucian kita, kualitas kesetiaan kita, kualitas daripada seluruh nilai karakter kita di hadapan Tuhan. Nah, di sini kita sudah belajar itu semua.